Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, kita sekarang berada di hari-hari yang sangat mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Berarti ini adalah merupakan hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Amalan soleh di hari ini luar biasa. Maka saudaraku, jangan kita sia-siakan hari-hari ini untuk kita banyak beramal soleh. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ada beberapa amal yang sangat dianjurkan di hari-hari yang sangat mulia seperti ini, saudaraku. Apa itu? Yang pertama, banyak berzikir. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengatakan, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, maksudnya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti saudaraku, di hari-hari seperti ini kita sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud adalah Abu Hurairah, demikian pula Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apabila masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, sengaja pergi ke pasar. Buat apa? Bertakbir rupanya. Keduanya bertakbir, kemudian orang-orang mengikuti takbir Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Berarti saudaraku, di hari-hari seperti ini kita sangat dianjurkan untuk banyak bertakbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal zikir itu sesuatu yang mudah di lisan. Siapa sih di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Kalau kita mengucapkan subhanallah 1 detik, alhamdulillah 1 detik, Allahu Akbar 1 detik, la ilaha illallah 1 detik. Tapi ternyata di hari-hari ini zikir itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amalan yang kedua, apa itu? Yaitu berpuasa. Karena saudaraku seiman, puasa adalah merupakan perkara yang dianjurkan sekali, terutama di hari-hari yang mulia. Adalah Umar bin Khattab, ketika beliau punya qadha Ramadan, beliau sengaja mengqadhanya itu kapan? Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini terjadi perselisihan dari kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama berpendapat ya bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu hukumnya makruh. Mengapa? Mereka berdasarkan sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah." Ternyata Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya terus menerus ya. Sehingga atas dasar itu kata jumhur, berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena Aisyah, istri Nabi, manusia yang paling dekat dengan Rasulullah SAW saja mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kalau itu sunnah, tentu Nabi SAW pernah mempraktekannya. Namun sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tidak apa-apa berpuasa terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 9.
Dalilnya apa? Karena ia termasuk amal soleh. Sementara amal soleh di hari-hari itu adalah merupakan sangat dianjurkan. Demikian pula berhujjah dengan hadis salah satu daripada istri Nabi juga selain Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 dari Dzulhijjah. Kan tetapi kata-kata 9 di sini ya menjadi sebuah pertanyaan, apakah maksudnya 9 hari bulan Dzulhijjah ataukah 9 dari tanggal bulan Dzulhijjah? Nah, mereka yang mengatakan 9 hari ya artinya 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Atas dasar itu kata mereka itu menunjukkan boleh berpuasa. Walaupun tentunya ya pendapat jumhur kalau kita lihat lebih kuat. Ya. Mengapa demikian? Karena lafaz dalam hadis tersebut yang disebutkan 9 itu tidak sharih dan tidak tegas. Sementara Aisyah radhiyallahu anha tegas meniadakan. Saudaraku sekalian, tapi bisa kita lakukan dengan puasa Daud, puasa Senin Kamis. Yang jelas amal soleh di hari-hari ini luar biasa deh. Kemudian apa amalan yang ketiga saudaraku? Amalan yang ketiga saudaraku sekalian, yaitu berudhiyah, menyembelih hewan kurban. Ketahuilah bahwa menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang luar biasa besar di sisi Allah. Ada sesuatu yang perlu diluruskan. Sebagian orang menganggap ya bahwa tujuan ibadah menyembelih itu adalah pembagian dagingnya. Ini salah besar saudaraku. Sesungguhnya berkurban itu tujuan ibadahnya adalah sembelihan. Artinya ibadah menyembelihnya itu yang diinginkan. Makanya kalau kita lihat dan kita kumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berudhiyah, berkurban di mana saja beliau berada. Kalau beliau sedang berada di Madinah, maka beliau berkurban di Madinah. Kalau beliau sedang berada di safar, di perjalanan, maka beliau berkurbannya di mana? Di perjalanan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi tujuan daripada ibadah berkurban adalah ibadah menyembelihnya itu saudaraku. Masya Allah, ini ibadah yang besar, sembelihan yang agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran sebagai sembelihan yang agung. Allah Ta'ala berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar, yang agung. Itu menunjukkan saudaraku bahwa sembelihan ya kurban itu sembelihan yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah yaitu sedekah. Dengan sedekah kita memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena ia adalah waktu yang mulia. Nah, ini waktu yang sangat mulia. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dari Ramadan. Iya. Karena Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah. Ternyata hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah. Bahkan lebih dicintai oleh Allah dari bulan Ramadan sekalipun juga. Berarti kita sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah ini. Apalagi di masa pandemi banyak orang susah. Banyak orang terkadang jadi koret, jadi pelit. Ya, di saat-saat seperti ini, justru ya bersedekah di saat kita pelit itu pahalanya jauh lebih besar lagi. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Hai Rasulullah, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW apa? "Wa anta sahihun syahihun takhaful faqr." Itu kamu bersedekah di saat kamu sehat, kamu pelit karena takut fakir. Nah, di saat itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang bisa kita amalkan juga ya akhi, di 10 awal bulan Dzulhijjah apa? Memperbanyak sholat sunnah. Karena amal ibadah sholat itu kata Rasulullah adalah sebaik-baiknya amal. Dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu anna khairu a'malikum as-salah."
ketahuilah bahwasanya amalmu yang terbaik kata Rasulullah adalah sholat. Dan dalam riwayat yang lain, as-salatu khairu mawdu', sholat itu sebaik-baiknya ibadah. Maka marilah saudaraku, kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tapi ingat loh, di waktu-waktu yang sangat mulia seperti ini, dosa juga diperbesar dosanya oleh Allah. Kalau amal soleh di hari-hari yang sangat mulia ini dilipat gandakan amal pahalanya, dosa juga sama. Ya, kalau mungkin di luar hari-hari ini dosanya segede gini misalnya, tapi di hari-hari ini dosanya berkali-kali lipat dari itu. Ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya, terlebih kita berada di bulan-bulan haram, saudaraku sekalian. Nah, inilah saudaraku, ya, kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita bergembira dengan kedatangan hari-hari yang mulia ini dengan banyak amal soleh, beribadah kepada Allah, berzikir dan yang lainnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.